Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ekal dan hari ini gua mau ngasih tutorial ya, atau sekedar share lah buat kalian kalau misalkan pengen ganti LCD Samsung. Untuk kualitas LCD Samsung yang KW udah pernah gua share di video sebelumnya ya. Di sini gua mau share tentang LCD OLED-nya Samsung ya. Jadi ini adalah Samsung J7 Pro, dimana Samsung J7 Pro ini gua pengen ganti LCD-nya itu dengan kualitasnya yang OLED. Di sini pastiin kalau misalkan kalian pengen ganti LCD atau pengen pasang LCD, usahakan semua lem yang ada di frame itu benar-benar bersih. Kenapa harus benar-benar bersih? Biar nanti kalau misalkan LCD-nya itu dipasang itu nggak ada bermasalah sama frame-nya. Dan di sini gue menggunakan lem Sansen B7000. Kenapa gue pakainya itu B7000? Karena kalau misalkan pakainya B8000 itu gua sendiri gitu kan, itu ngerasa kurang enak. Pertama karena lemnya itu terlalu keras. Jadi kalau misalkan pas waktu pemasangan kita itu salah, biasanya karena itu kalau misalkan dibongkar lagi LCD-nya itu malah justru yang kalah. Jadi LCD-nya malah nanti yang pecah. Jadi kenapa di sini gua pakai B7000? Di sini kalau misalkan pemasangan kita kurang sesuai atau kurang pas, itu kita tinggal pasang heater ya, kasih pepanas. Itu biasanya lemnya itu cepet meleleh. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasang LCD, gua anjurin pakai yang B7000 atau yang lemnya ini warna bening. Oke. Selanjutnya di sini pastiin lemnya itu bener-bener rata ya, bagian atas bawah kanan kiri itu semuanya harus kalian bener-bener lihat harus rata. Karena kalau misalkan sampai nggak rata, biasanya hasil pemasangan LCD-nya itu suka nggak rapet. Terus yang keduanya itu biasanya suka ada cahaya-cahaya dari dalam LCD itu yang keluar ya. Jadi di sini gua selalu nyaranin kalau misalkan pengen pakai lem yang seperti ini harus bener-bener teliti, harus bener-bener ngeliat ya celah-celah mana yang belum dilem, itu pastiin semuanya dilem secara rata. Oke ya, ini di sini udah gua iniin lem ya, udah gua anggap rata di sini. Terus selanjutnya kita coba ya ke pinggir-pinggirnya itu kalau misalkan ada lem yang belum rata, itu bisa kalian ratain lah, mau pakai kuku ya, pakai jari atau pakai alat lain. Yang penting intinya lem di sini benar-benar rata. Jadi untuk lem sendiri jangan sampai lemnya terlalu banyak dan jangan sampai juga terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti biasanya LCD nggak bakalan rapat. Kalau misalkan terlalu banyak biasanya lemnya itu suka lari masuk ke dalam LCD. Oke, selanjutnya bukan penutup ya, pelindung LCD bagian belakang ini ya, cabut aja. Soalnya kan kalau misalkan nggak dicabut nanti biasanya LCD-nya itu kelihatan tambah tebel. Oke, dan selanjutnya pasangin aja ya di soket, pasin. Oh ya, sebelum dilem ini pastiin dulu, tes dulu bahwa LCD-nya itu bener-bener bagus. Di sini kenapa gua nggak tes lagi, karena tadi udah pernah gua tes karena di luar nggak ada masalah. Berarti di sini tinggal pemasangannya aja ini ya. Dan intinya kalau misalkan pemasangan kita itu semuanya bener-bener rapet, insya Allah lah nggak ada masalah sama sekali. Ya, biar LCD di sini keikat rapet, gua selalu menggunakan karet. Kenapa gua pakai karet? Di sini karena gua pernah pakai alat ya buat press LCD lainnya yang lebih keras lah intinya, bahannya. Itu yang ada malah LCD-nya itu yang rusak ya. Jadi LCD-nya nggak kuat nahan jepitannya. Jadi yang ada malah LCD-nya di situ yang rusak. Jadi buat kalian yang pengen ganti, gua saranin sih pakai karet aja. Karena pertama murah ya, terus elastis karet itu karena jadi nanti kalau misalkan kepres itu biasanya kalau misalkan ada bagian yang belum kepres, dia suka ngikutin bentuk daripada frame atau daripada LCD itu sendiri. Oke, untuk pemasangan sendiri ya, setelah dipres menggunakan lem ini,
gua selalu diemin dulu sekitar 1 jam atau 2 jam. Intinya biar lem yang nempel di sini itu benar-benar kering, dan biar LCD yang nempel ke frame ini benar-benar rapet banget. Dan ini hasilnya ya, LCD J7 Pro dengan menggunakan LCD OLED itu kualitasnya ya walaupun nggak sama persis sama ori, tapi minimal hampir mirip lah dengan ori, nggak seburuk LCD KW-nya Samsung. Dan untuk LCD yang OLED ini biasanya bagian atasnya itu ada penutup sablon ya, penutup merek. Itu bisa kalian bersihin menggunakan thinner atau bisa menggunakan cutter. Oke. Selanjutnya di sini kita tes dulu semuanya ya, dengan cara ketik bintang pagar 0 bintang pagar. Terus selanjutnya tekan touch-nya ya atau sentuh. Dan di situ pastikan bahwa LCD-nya itu kan kepencet semua di bagian yang kotak ya, terus yang silang, terus atas bawah semuanya akan kesentuh. Ya, oke. Di sini udah gua tes nggak ada masalah. Selanjutnya kita coba kontrasnya ya. Kontras di sini nggak ada masalah, main. Ya, selanjutnya kalau misalkan lem-lemnya ini masih ada, kalian bisa bersihin dengan kuku, atau kalau misalkan kalian ada minyak kayu putih bisa kalian bersihin juga dengan minyak kayu putih, biar LCD-nya itu bener-bener rapi. Dan LCD kualitas OLED ini ya menurut gua ya, dengan harga setengah daripada harga ori, itu nggak ngecewain. Hasilnya menurut gua ini memuaskan. Jadi buat kalian yang pengen ganti LCD Samsung, gua saranin pakai yang OLED. Gua Hekal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.